Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satunya pemerintah menerapkan kebijakan pembelajaran daring dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka atau tanpa secara langsung antara guru dan siswa, tetapi pembelajaran dilakukan melalui jaringan internet. Pembelajaran daring ini menimbulkan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi perkembangan siswa. Di antaranya dampak negatifnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa menjadi kurang paham dengan materi pembelajaran. Hal ini dikarenakan karena beberapa dosen kurang menjelaskan atau beberapa guru kurang menjelaskan materi secara mendalam, sehingga mahasiswa kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Selain itu, siswa hanya memberikan materi. Yang kedua, siswa merasa kurang semangat mengikuti pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan akses internet yang tidak stabil, materi selama pembelajaran kurang dipahami, adanya gangguan-gangguan dari lingkungan sekitar, sehingga siswa tidak minat belajar mereka berkurang untuk mengikuti pembelajaran daring. Yang ketiga, dampak negatifnya adalah keterbatasan fasilitas dalam pembelajaran daring, menyulitkan siswa itu sendiri. Hal ini dikarenakan biaya penyediaan perangkat atau kuota cukup mahal. Selain itu, keterbatasan siswa menggunakan aplikasi pembelajaran yang belum pernah digunakan sebelumnya. Yang keempat, dampak negatifnya adalah pembelian kuota internet yang cukup membebani dari siswa tersebut. Permasalahan kuota karena pendidikan sudah memberikan bantuan kuota gratis, namun beberapa siswa tidak mendapatkannya. Artinya pemberian kuota gratis itu tidak merata diterima oleh masing-masing siswa. Yang kelima, dampak negatifnya adalah hasil belajar siswa yang menurun. Hal ini disebabkan karena materi yang disampaikan oleh guru atau dosen kurang dipahami. Selain itu, minat belajar yang berkurang karena berbagai kendala yang dihadapi seperti jaringan yang tidak stabil serta adanya gangguan dari lingkungan sehingga siswa malas untuk belajar dan karena merasa terganggu. Selain dampak negatif, juga dampak positif pembelajaran daring juga terlihat. Di antaranya adalah yang pertama, setelah dilaksanakannya pembelajaran daring, proses pembelajaran tetap dapat berjalan meskipun dalam situasi pandemi. Walaupun dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala, setidaknya siswa masih dapat merasakan yang namanya mendapatkan pendidikan. Yang kedua, membuat siswa merasa lebih bebas atau santai dan dapat melakukan aktivitas lain saat mengikuti perkuliahan atau pembelajaran. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh siswa dengan berbagai aktivitas yang positif. Yang ketiga, membuat siswa lebih mandiri. Hal ini terjadi karena selama pembelajaran daring, guru hanya memberikan materi dengan singkat melalui file, sehingga mengharuskan siswa untuk mandiri dalam mencari penjelasan dari materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, dinilai lebih praktis dan santai. Praktis karena dapat memberikan tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat, dan lebih fleksibel berarti dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, dampak positifnya adalah pembelajaran daring menyebabkan waktu yang lebih fleksibel bagi siswa yang berada di luar rumah dan bisa menyelesaikan waktu untuk belajar, menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja. Semua siswa dapat menguasai dengan lebih mudah. Yang keenam, dampak positifnya adalah penyampaian informasi yang lebih cepat dan bisa menjangkau banyak siswa, lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan, terutama bila memakai platform media sosial seperti Google Form. Jika menggunakan Google Form, nilai bisa langsung diketahui sehingga siswa lebih tertarik dalam mengerjakan tugas. Oke, untuk soal kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah selama pandemi COVID-19? Ya, selama pandemi COVID-19, pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah atau madrasah selama pandemi ini dinilai kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan para pembelajaran dan partisipasi dan interaksi dari peserta didik itu sendiri.
dari kegiatan pra pembelajaran PAI kurang maksimal diterapkan. Hal ini bisa dilihat dari seringnya ketidaksiapan siswa saat akan mulai pembelajaran pendidikan agama Islam. Padahal proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila guru dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran secara efektif. Kegiatan pra pembelajaran juga bisa disebut kegiatan pendahuluan untuk menyiapkan siswa mengikuti pembelajaran. Kegiatan yang biasanya bersifat umum dan berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam kegiatan inti pembelajaran. Dari partisipasi peserta didik dan interaksi antara peserta didik dan interaksi peserta didik dengan guru, interaksi yang dilakukan selama pembelajaran jarak jauh belum sepenuhnya mengoptimalkan media komunikasi yang digunakan. Bahkan guru tidak mampu sepenuhnya mengontrol aktivitas peserta didik, bukan karena kehadiran guru yang tidak terwujud, melainkan karena daya nalar dan setiap peserta didik itu berbeda. Selain itu, pembelajaran lebih berorientasi pada guru. Hal tersebut dilakukan karena tingkat peserta didik dalam memahami teks atau materi lebih rendah, dikarenakan ketidakfokusan peserta didik sehingga lebih banyak memerlukan penjelasan guru dalam memahami isi materi yang diberikan. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah apa yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah agar pendidikan agama lebih efektif dilaksanakan di rumah? Yang tentunya hal yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah pemerintah memfasilitasi juga menyiapkan misalkan ketersediaan perangkat pembelajaran dan segala yang menjadi penunjangnya. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan tenaga pendidik secara profesional dengan cara bimbingan teknis bagaimana agar supaya optimal pengguna para guru itu bisa menggunakan media-media yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring itu sendiri, seperti gadget dan media lain untuk menunjang pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan sebab sifat pembelajaran menghendaki tuntutan dari seseorang baik dalam hal pemahaman maupun keterampilan. Oke, untuk soal yang terakhir, jelaskan dalam perspektif manajemen pendidikan Islam hikmah dibalik musibah COVID-19. Hikmah yang bisa diambil dari adanya pandemi COVID-19 ini adalah siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Hal ini perlu disadari oleh guru maupun siswa, sebab faktor yang menjadi penentu keberhasilan tujuan pendidikan adalah bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan sekolah, yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi kemajuan masyarakat yang menjadi suprasistem sekolah yang bersangkutan. Masyarakat yang semakin rasional dan teknologis semakin membutuhkan jasa sekolah atau guru yang bermutu. Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan oleh pendidik. Misalnya, guru membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran. Dalam hal ini, guru melalui video kreatif yang dibuat oleh guru tersebut, sehingga dengan adanya penerapan model pembelajaran di rumah ini membuat siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran secara online. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anak di rumah. Hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara anak dan orang tua. Orang tua dapat melakukan bimbingan secara langsung kepada anak mengenai materi pembelajaran yang belum dimengerti oleh anak, di mana sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan anak. Dalam kegiatan pembelajaran secara online yang diberikan oleh guru, maka orang tua dapat memantau sejauh mana kompetensi dan kemampuan anak, kemudian ketidakjelasan dari materi yang diberikan oleh guru. Membuat komunikasi antara orang tua dengan anak semakin terjalin dengan baik. Orang tua dapat membantu kesulitan materi yang dihadapi oleh si anak. Mungkin itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di ujian. Terima kasih.